acara hari ini, Bu? Untuk Jambore Sekolah Ekologis ini tentunya harapannya bukan hanya, meskipun ini yang pertama, harapannya bukan yang pertama dan terakhir, tapi berkelanjutan, kemudian juga kegiatan atau aktivitasnya lebih berdampak dan bisa ruang lingkupnya lebih luas lagi ya, bukan hanya untuk siswa di jenjang atau murid di jenjang SD dan juga SMP, tetapi untuk anak-anak remaja sekarang juga butuh juga kan di jenjang SMA tuh untuk mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang edukatif, berdampak dan berkelanjutan. Oke. Ada target dari Jambore ini, Bu? Kalau dari Sekolah Jambore Ekologis ini tentunya dari teman-teman di Aliansi Zero Waste ini kan targetnya adalah bagaimana pengurangan sampah plastik. Karena ini sudah ada TKN PSL itu dari berbagai kementerian, memang targetnya adalah mengurangi sampah plastik, dan bahkan di kurikulum saat ini pun mulai dari jenjang PAUD sudah terintegrasi dalam STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Harapannya anak sedini mungkin itu paham mana hal positif, mana yang bermanfaat bagi lingkungan, dan mana yang tidak baik, dampaknya nanti panjang ini akan dipahami oleh anak-anak sedini mungkin, karena kalau tidak akan menjadi pembiasaan, dan itu terintegrasi sesuai dengan catur pendidikan yang saat ini disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa bukan hanya orang tua, bukan hanya sekolah, bukan hanya masyarakat, tapi ada peran media. Media inilah yang harus mengisi konten-konten atau kampanye hal-hal positif yang disampaikan kepada anak-anak Indonesia, yang mana katanya ini kan bonus demografi, dan makanya kami di Kementerian Pendidikan itu juga ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan siang hari ini sebagai praktisi STEM di mana kita harus mengengage, mengimprove proses pembelajaran itu bukan hanya ceramah, tapi bagaimana do something, how to solve the problem, dan itu tidak harus dengan media pembelajaran yang mahal. Meskipun saat ini ada coding, kecerdasan artifisial, tapi kan itu ada plug dan unplug. Jadi how to improve critical thinking, inquiry learning, inisiatif, menjadi anak yang adaptif inilah yang peka terhadap lingkungan sekitar, memiliki empati. Karena kalau kita buang sampah sembarangan aja contohnya, atau nggak peduli kita pakai barang-barang yang berasal dari plastik, artinya kan kita nggak peduli kan, nggak memiliki empati. Nah ini yang harapannya sinergi dari rekan-rekan non-government, yaitu dari Aliansi Zero Waste Indonesia, berkolaborasi dengan berbagai kementerian, termasuk modul-modulnya ini bisa menjadi modul yang memperkaya referensi pembelajaran bagi guru ataupun orang tua ataupun murid, di mana nantinya ini juga menjadi salah satu bahan bacaan yang sangat bernutrisi untuk anak-anak, biar mendorong mereka gemar belajar sesuai dengan salah satu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah yang relate dengan kegiatan siang kita hari ini, ada bermasyarakat, makan bergizi, kemudian juga ada berolahraga, dan bagaimana kita berkarya tapi berkelanjutan, bukan berkarya yang disiapkan untuk kompetisi atau lomba tertentu. Ini yang harus mindsetnya yang harus kita ubah. Makanya di dalam pembelajaran mendalam sendiri kita mengimprove how to having a growth mindset terutama bagi gurunya terlebih dahulu, baru nanti ke murid dan orang tua. Ada deadline-nya enggak untuk pencapaian sekolah ekologis ini? Ini kan kolaborasi dengan non-government sektor ya, jadi dari teman-teman Aliansi Zero Waste. Nah tentunya targetnya ini tergantung juga dari mana mereka kan punya data ya, analisis tersendiri. Ini kan sementara baru ada di Solo, Bali, dan mungkin beberapa ya di Jawa Timur, ada Surabaya. Nah mungkin harapannya nanti bukan hanya di kota-kota tertentu, tetapi ada di seluruh Nusantara, terutama yang mungkin tidak punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi dan masalah padahal di pulau-pulau kecil lainnya seperti tadi teman kita yang dari Bawean itu pulaunya cantik, bagaimana menjaga alamnya